Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta TKP Tasius Kiprianus Polikarpus Sangkila. Dan saat ini saya rindu kembali untuk berbagi berkat dengan saudara, membagikan firman Tuhan. Kita merenungkan bersama firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita di hari-hari yang semakin jahat ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk waktu ini, kembali kami boleh berjumpa di channel ini untuk merenungkan firman-Mu dalam Alkitab. Karena itu kami mohon hikmat dari Roh Kudus, biarlah Engkau memimpin kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah dikuasai oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan hamba hikmat, biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan firman-Mu, sehingga umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini melalui channel ini akan terberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini saya ambil dalam kitab Yeremia pasal 36 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, "Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga." Demikian batasan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Allah memakai manusia untuk turut serta dalam pekerjaan pemberitaan kerajaan Allah di dunia ini? Mungkin kalau kita berpikir bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu memiliki kuasa atas langit dan bumi, Dia memiliki kedaulatan yang mutlak atas langit dan bumi, kenapa Dia tidak menggunakan kekuasaan itu untuk membuat manusia mengerti maksud atau kehendak hatinya? Sebenarnya Allah bisa saja melakukan segala sesuatu untuk menyebarkan berita tentang Dia. Ia dapat saja memberitakannya langsung dari surga.
dengan mungkin pengeras suara yang besar, atau mungkin dia menuliskannya di awan raksasa tentang firman-Nya, atau bahkan mungkin dia dengan menjentikan jari, dia bisa membuat setiap anak manusia mengerti apa maksud atau apa kehendak hati Allah. Tetapi saudara, kita mengingat kembali kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana mereka menghadap Allah di Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu untuk melihat keagungan atau kemuliaan Allah, sehingga mereka meminta Musa saja yang bertemu dengan Allah, yang menghadap Allah langsung, dan apa yang Allah mau sampaikan disampaikan melalui Musa, sebab mereka takut untuk melihat kemuliaan Allah yang memang dinyatakan dengan tanda-tanda alam yang luar biasa, api, asap, lalu gempa bumi, kilat, dan lain sebagainya, yang memang membuat manusia tidak mampu untuk menghadap Allah secara langsung atau mendengarkan firman Allah secara langsung. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tujuan Allah menggunakan setiap orang yang telah dipilihnya, termasuk para nabi dalam bagian bacaan ini, yaitu Nabi Yeremia, untuk menyampaikan maksud firman Allah secara khusus bagi bangsa Israel saat itu. Dalam konteks bacaan kita saat ini, dia berfirman kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yeremia. Dan satu kali ketika Nabi Yeremia berhalangan untuk datang ke rumah Tuhan atau bait Allah, saudara dikasihi Tuhan, Yeremia mengutus juru tulisnya yang bernama Baruk. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang dikuduskan oleh Allah dipakai untuk memberitakan firman Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Allah mau, dia bisa saja langsung membuat orang saat itu mengerti atau mendengarkan perkataannya. Tetapi inilah cara Allah yang luar biasa. Inilah cara Allah yang tidak dapat kita selami dengan pikiran kita yang terbatas ini. Sehingga dia disebut Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau. Artinya tidak dapat kita jangkau dengan pemikiran, dengan cara berpikir kita, dengan otak kita yang kecil, dengan logika kita tidak dapat menyelami maksud Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa yang begitu besar, dengan kedaulatan yang begitu mutlak, Allah justru memakai manusia. Allah memakai makhluk ciptaannya ini untuk menjadi rekan sekerja Allah. Ia memakai kita, ia memakai saya dan saudara untuk memberitakan tentang berita keselamatan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sehingga kita mendapat tugas untuk memberitakan firman-Nya, sehingga kita mendapat tugas untuk menyampaikan maksud dan kehendak hati Allah kepada sesama kita, mungkin kepada teman kita, kepada komunitas kita, kepada negara kita, bahkan kepada dunia. Dalam 2 Timotius pasal 3, di situ dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebelumnya Rasul Paulus mengantar dengan kalimat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tugas-tugas inilah yang diberikan Allah kepada manusia yang dipercayakannya, termasuk para hambanya, dan bahkan setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus memiliki tanggung jawab yang sama. Sebab itu adalah amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena itu saudara-saudara, kita memiliki tugas untuk memberitakan firman. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ini adalah suatu tugas yang sangat terhormat di hadapan Allah untuk melayani Dia. Sebab itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sungguh mulia pekerjaan melayani Tuhan. Karena itu saudara, kita yang diperlengkapi dengan setiap talenta, Roh Kudus yang telah memperlengkapi kita, bahkan memberikan karunia-karunia roh kepada kita untuk bernubuat, untuk mengajar, untuk memimpin, untuk berkhotbah. Lakukanlah semua dengan penuh tanggung jawab, sebab engkau dihormati oleh Bapa. Ingat saudaraku, Allah sebenarnya tidak butuh manusia untuk menyampaikan firman-Nya, karena Dia sungguh Allah yang Maha Kuasa.
tetapi Dia memakai kita sebagai wujud kasih-Nya kepada kita untuk membawa kabar keselamatan, maka kita telah dipilih untuk menjadi rekan kerja Allah, untuk menjadi mitra Allah di dunia ini. Maka lakukanlah tugas kita dengan penuh sukacita dan ketulusan. Lakukan tugas panggilan kita, jawab tugas panggilan kita dengan selalu setia mengiring Dia, baik suka maupun duka. Maka Tuhan akan memberkati kita dalam hidup ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk selalu setia melakukan firman-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu dalam kehidupan ini, agar nama-Mu terus dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.